Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lakan Takif dari kelompok 1 kelas 94. Yang terhormat Bu Iji selaku guru PPKN. Di sini saya akan membahas PPT tentang ketua partai tersandra kasus korupsi. Latar belakang masalah. Menurut pasal 2 ayat 131 tahun 1999 yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau korporasi secara melawan hukum dan tindakan tersebut menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam realitas, dalam pasal 2 ayat 131 tahun 1999 tidak sepenuhnya terwujud. Kasus korupsi yang melibatkan ketua partai politik menunjukkan adanya celah serius dalam implementasi prinsip-prinsip etika dan tata kelola yang baik. Kasus-kasus ini melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau praktik korupsi lainnya. Ketika ketua partai terlibat dalam kasus korupsi, dampaknya tidak hanya merusak citra partai, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi politik secara keseluruhan. Hal ini dapat juga mengakibatkan terganggunya stabilitas politik dan proses demokrasi, serta merusak reputasi dan legitimasi partai di mata masyarakat. Rumusan masalah. Apa saja upaya untuk mencegah terjadinya kasus korupsi di Indonesia? Tujuan penulisannya. Yang pertama, agar mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Yang kedua, agar semua pihak tahu tentang dampak negatif korupsi terhadap reputasi partai dan legitimasi partai. Bab 2 Kajian Teori. Definisi ketua. Kata ketua berasal dari bahasa Melayu yang berarti orang yang memimpin atau kepala suatu kelompok atau organisasi. Dalam konteks ini, ketua merujuk pada posisi yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk memimpin. Kata ini juga dapat dihubungkan dengan istilah dalam bahasa lain yang memiliki makna serupa seperti pimpinan. Menurut Wahjo Sumitjo 1999-79 bahwa seorang pemimpin memiliki kecerdasan, pertanggungjawaban, sehat dan memiliki sifat-sifat antara lain dewasa, kelulusan hubungan sosial, motivasi diri dari dorongan prestasi serta sikap hubungan kerja kemanusiaan. Sebaliknya dalam realitas sosial modern juga dikenal pimpinan karismatik terutama dalam lingkungan sosial dan politik. Menurut Terry Hoyt di dalam Kartono 2003, definisi kepemimpinan menurutnya adalah sebuah kegiatan ataupun sebuah seni untuk memengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan kepada kemampuan yang dimiliki oleh orang itu guna membimbing orang lain di dalam usaha mencapai berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok. Menurut Stoner 1996-161 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Dari beberapa definisi di atas, kami menyimpulkan bahwa ketua adalah pimpinan yang memiliki kecerdasan untuk memengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dan berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. B. Definisi partai. Kata partai berasal dari bahasa Belanda partij yang berarti kelompok atau bagian. Dalam konteks politik, istilah ini merujuk pada kelompok yang memiliki tujuan dan ideologi bersama, biasanya dalam sistem pemerintahan. Menurut Charles J. Friedrich 1967, 415 partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan membuat atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin membuat atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya atau penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal ataupun material. Menurut Sigmund Neumann 1963, Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta membuat dukungan rakyat
dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. La Palombara dan Anderson 1992. Partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas yang hadir yang hadir saat pemilihan umum dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum baik bebas maupun tidak terbatas. Dari beberapa definisi di atas, kami menyimpulkan bahwa partai adalah sekelompok manusia yang ingin menguasai pemerintahan dan menempatkan kandidat pejabat melalui kegiatan pemilihan umum. Definisi tersandera. Kata tersandera berasal dari kata dasar sander yang berarti terikat atau tertangkap, ditambah awalan yang menunjukkan keadaan. Dalam konteks tersandera merujuk pada seseorang yang terjebak atau ditahan dalam situasi tertentu seperti sandera dalam situasi penculikan. J.S. Sahetapi, ahli hukum pidana, tersandera bisa diartikan sebagai situasi di mana seseorang ditahan atau dijadikan sebagai jaminan dan situasi krisis, seperti penyanderaan yang biasanya melibatkan pemerintahan atau ancaman dari pelaku terhadap pihak lain untuk tujuan politik, ekonomi, atau pribadi. Soerjono Soekanto, sosiolog, dalam konteks sosial tersandera dapat merujuk pada seseorang yang terjebak dalam kondisi tertentu yang menekan kebebasan mereka baik secara fisik maupun psikologis, sehingga mereka tidak dapat bergerak bebas atau mengambil keputusan tanpa campur tangan pihak lain. James C. Scott, ilmuwan politik. Dalam teori politik dan kekuasaan, seseorang bisa dianggap tersandera dalam kondisi ketika mereka dipaksa untuk mengikuti aturan atau tuntunan pihak yang lebih berkuasa. Meskipun secara fisik mereka tidak berada dalam tahanan, tetapi mereka mengalami tekanan psikologis atau sosial. Dari beberapa definisi di atas, kami menyimpulkan bahwa tersandera adalah seseorang yang ditahan dalam kondisi tertentu untuk mengikuti aturan atau tuntunan pihak. Definisi kasus. Kata kasus berasal dari bahasa Latin casus, yang berarti kejadian atau peristiwa dalam konteks hukum dan penelitian. Kasus merujuk pada situasi atau peristiwa yang menjadi objek analisis atau perhatian. Sudikno Mertokusumo, ahli hukum. Kasus adalah permasalahan konkret yang dihadapkan kepada hukum untuk mendapatkan penyelesaian atau keputusan. Kasus biasanya berhubungan dengan sengketa atau masalah hukum yang memerlukan keputusan pengadilan atau otoritas tertentu. Soerjono Soekanto, sosiolog. Dalam konteks sosiolog, kasus dapat diartikan sebagai fenomena atau peristiwa sosial yang terjadi dalam masyarakat yang menarik untuk diteliti atau dikaji karena berhubungan dengan perubahan sosial, konflik, atau permasalahan sosial lainnya. WJS Purwadarminta, ahli bahasa. Kasus adalah suatu kejadian atau insiden yang terjadi di masyarakat yang memiliki karakteristik tertentu dan membutuhkan penyelidikan atau tindakan lebih lanjut untuk mendapatkan solusi dan penjelasan. Dari beberapa definisi di atas, kami menyimpulkan bahwa kasus adalah permasalahan seseorang yang berhubungan dengan perubahan sosial dan konflik untuk mendapatkan solusi atau penyelesaian. Definisi korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam konteks hukum dan etika, korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, seringkali melibatkan suap atau penyelewengan. Menurut Guy Benveniste, pengertian korupsi menurut Guy Benveniste terbagi dalam 3 jenis, yaitu illegal corruption berupa tindakan mengacaukan peraturan atau regulasi hukum tertentu. Mercenary corruption, sejenis korupsi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dan ideological corruption, korupsi yang dilakukan karena kepentingan kelompok akibat dari komitmen ideologi seseorang. Menurut M.C. Mulyan, seorang pejabat pemerintahan dikatakan koruptor apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya, padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian.
atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan. Menurut Sam Santoso, korupsi adalah bentuk lain dari pencurian. Korupsi merupakan wujud penyimpangan tingkah laku tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan, atau uang untuk perorangan, keluarga dekat, atau kelompok sendiri. Konon untuk memperoleh jabatan itu ada biayanya yang dianggap sebagai kewajiban oleh pelakunya. Karena itu, setelah pejabat ia merasa punya hak untuk korupsi. Sam Santoso 2003, 14, 16. Dari beberapa definisi di atas, kami menyimpulkan bahwa korupsi adalah seseorang yang mengacaukan peraturan dengan kewenangan dan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan. Upaya untuk mencegah terjadinya kasus korupsi di Indonesia adalah berbagai tindakan, strategi, dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat dalam rangka mengurangi atau menghilangkan potensi terjadinya korupsi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan kekayaan dan sumber daya negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta menciptakan lingkungan yang bersih dari tindakan korupsi. Upaya tersebut meliputi penerapan kebijakan anti korupsi, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, peningkatan kesadaran masyarakat, reformasi birokrasi, serta penerapan teknologi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan dana publik. 1. Kepemimpinan berintegritas. Pemimpin harus menjadi teladan dalam sikap anti korupsi. 2. Penguatan pengawasan. Pengawasan internal dan eksternal yang kuat untuk mendeteksi dan menangani korupsi. 3. Penegak hukum yang tegas. Hukum harus diterapkan secara adil dengan sanksi berat untuk menciptakan efek jerah. Menurut Karl Joachim Friedrich, salah satu ahli dalam bidang ilmu politik dan administrasi publik, korupsi dapat dicegah melalui pendekatan institusional dan penguatan norma. Berikut adalah beberapa upaya pencegahan korupsi berdasarkan pandangannya yang dapat diterapkan di Indonesia. 1. Penguatan sistem hukum. Institusi penegak hukum yang kuat dan transparan penting untuk mencegah korupsi. 2. Pembentukan norma etika. Membangun budaya yang menolak korupsi melalui nilai-nilai etika dan kejujuran. 3. Kontrol publik. Masyarakat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi. Menurut Sujarno Sukanto, seorang ahli sosiologi hukum, pencegahan korupsi dapat dilihat dari perspektif sosiologis yang menekankan pada faktor sosial, budaya, dan institusi. Berikut adalah beberapa upaya pencegahan korupsi berdasarkan pandangannya. 1. Penegakan hukum konsisten. Hukum dapat ditegakkan secara tegas dan tanpa diskriminasi untuk menciptakan efek jerat terhadap korupsi. 2. Budaya hukum masyarakat. Masyarakat perlu memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan menolak korupsi sebagai bagian dari budaya mereka. 3. Perbaikan struktur sosial dan birokrasi. Reformasi birokrasi yang fokus pada transparansi dan akuntabilitas untuk mengurangi peluang korupsi. Bab 4. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. 1. Hilangnya kepercayaan partai dari masyarakat yang berdampak peningkatan golput dalam pemilu. 2. Masalah korupsi yang mengakibatkan dampak negatif yang signifikan terhadap citra partai dan kredibilitas partai. 3. Penyalahgunaan kekuasaan sumber dana oleh ketua partai untuk memperoleh keuntungan. B. Saran. 1. Partai politik harus melakukan pengawasan internal yang lebih ketat untuk menghindari tindakan korupsi. 2. Pemiskinan koruptor harus dilaksanakan dengan perampasan aset, tindak pidana korupsi, dan penggantian kerugian uang negara untuk memberikan efek jerak. 3. Partai politik harus meningkatkan transparansi keuangan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka dan akurat. Sekian dari kelompok 1.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.